Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat. Amin. Walaupun 1 minggu kemarin kita tidak bertemu, tetapi saya percaya saudara dan saya tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya masih ingin mengupas kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada tanggal 12 bulan 9, berarti 2 minggu yang lalu, tentang membangun terobosan baru. Saudara, ayat pengantar yang lalu kita ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, bahwa kita diajarkan, dipahami oleh Allah bahwa keadaan kita sudah masuk di masa-masa yang susah. Kita sudah masuk di masa-masa yang sangat-sangat sulit. Tetapi Tuhan Yesus inginkan kepada saudara dan saya, jangan sampai terkuntung atau jangan sampai hanya terhanyut dengan kondisi-kondisi di masa-masa yang sukar ini. Tetapi Tuhan Yesus inginkan kepada saudara dan saya supaya dapat senantiasa membangun sebuah terobosan-terobosan baru, supaya dapat menata kembali iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa tak lama lagi Tuhan akan datang. Dia akan datang menjemput kita seperti seorang pencuri. Karena apa? Seorang pencuri datangnya tidak diduga-duga, termasuk anak manusia, menjemput saudara dan saya ketika kita di masa-masa yang sukar, dapat membangun sesuatu yang baru. Ketika saudara dan saya dijemput, dia tidak berkata, "Aku tidak kenal engkau." Tetapi ketika anak domba menjemput saudara dan saya, dia akan berkata, "Mari anak-anakku, GBD kasih tanggung jawab, makan dan minum bersamaku di Yerusalem baru." Amin, saudara. Kenapa demikian? Karena tempat kita ini bukan di dunia ini, saudara. Tempat yang kita tinggal ini akan dibongkar. Tempat yang kita pijak ini akan dihancurkan. Tetapi tempat yang abadi adalah surga yang kekal. Karena di situ tidak ada dengar, karena di situ tidak ada persoalan, di situ tidak ada pencuri, tetapi di situ ada damai, sukacita yang selalu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita harus cari bagaimana saudara dan saya di masa-masa yang sukar ini dapat membangun kembali, menata kembali, bangkit kembali untuk membangun terobosan-terobosan yang baru, sehingga kehidupan saudara dan saya tidak mengalami stagnasi, sehingga kehidupan saudara tidak mengalami jalan di tempat, tidak ada pertumbuhan, tetapi ada perubahan, ada buah dan buah dan buah ketika kita membangun sebuah terobosan yang baru. Oleh karena itu, sebagai ayat pokok kita pada pagi hari ini, kita baca di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Suratan Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Sudah dapat saudara ya? Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara silakan menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, langkah pertama atau cara pertama
Di masa-masa yang sangat sukar seperti sekarang ini, Tuhan tuntut kita melalui Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang yang ada di Filipi, yang juga berlaku kepada sidang jemaat yang hadir pada pagi hari. Apakah itu? Di sini dikatakan bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku. Melupakan apa yang ada di belakang saudara dan saya. Saya percaya, saya pribadi, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang hadir pun juga memiliki masa lalu, memiliki kehidupan yang kelam, memiliki kehidupan yang tidak nyaman. Tetapi Tuhan tuntut kita, Tuhan inginkan kepada saudara dan saya, ayo, walaupun kita masuk di masa yang susah, kita masuk di fase di mana akhir zaman sudah di depan mata kita, Yesus mengajak kepada kita supaya saudara dan saya melupakan apa yang ada di belakang kita, melupakan sesuatu yang tidak baik, melupakan sesuatu yang tidak berkenan, melupakan sesuatu kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai di saat engkau sudah bertobat, jangan sampai di saat engkau sudah menerima anugerah keselamatan, kehidupan lamamu tetap tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika saudara dan saya tetap menggunakan baju yang lama, tetap menggunakan kehidupan yang lama, saya percaya ketika saudara masuk seperti saat ini, masuk di masa-masa yang sukar, saudara tidak bisa membangun terobosan yang baru. Saudara akan mengalami stagnasi, saudara akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Apalagi dalam dunia bisnis, di dalam dunia usaha. Padahal sebuah kegagalan memiliki sebuah pengertian yang sangat positif. Apakah itu? Kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda, sebuah kesuksesan yang tertunda, yang harusnya kita berhasil sekarang tetapi kita mengalami kegagalan, yang harusnya kita mengalami keberhasilan, yang seharusnya saat ini mengalami keberhasilan tetapi mengalami tertundaan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan saudara, bukan berarti Tuhan tidak cinta kepada saudara, tetapi Tuhan punya waktu, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak yang lain. Walaupun Bapak, Ibu dan saudara sudah berkata ini, itu dan lain sebagainya, kalau bukan kehendak Tuhan, kalau bukan rencana Tuhan, segala sesuatunya tidak akan berhasil. Amin. Sama seperti apa yang saya alami ketika almarhum semasa sakit. Saya sudah berupaya, saya sudah berusaha mulai dari tanggal 13 sampai hari tanggal 17, detik-detik terakhir saya sudah berusaha sedemikian rupa. Tetapi rancangan saya kepingin almarhum tetap sehat, rancangan saya kepingin almarhum bisa hidup. Tetapi firman Tuhan berkata lain, Allah berkata lain. Apakah itu saudara? Aku punya waktumu sendiri, aku punya rencana sendiri buat orang tuamu. Sama dengan kehidupan saudara dan saya. Kita jangan terhanyut dengan kegagalan kita, kita jangan terhanyut dengan stagnasi kita, kita jangan terhanyut dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Tetapi ayo bangkit dan bangkit, lupakan sesuatu yang tidak benar itu. Untuk apa? Supaya saudara dan saya dapat membangun terobosan yang baru. Amin. Nah, yang lagi dikatakan, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kita akan ubah statement kita, kita akan ubah pengiringan kita kepada Allah. Kemana saudara? Untuk kita masuk
belakang, dia menjadi tiang garam. Artinya, ketika kita terus melihat ke belakang, oh iya ya, aku memang tidak berguna. Oh iya ya, aku memang gagal. Oh iya ya, aku tidak bisa hidup. Oh iya ya, banyak keluhan-keluhan negatif terjadi. Kalau itu terus tercimpung di dalam benak pikiran kita, saya percaya saudara tidak akan bisa membangun terobosan baru. Tetapi kalau saudara tidak melihat di belakang, mengarahkan diri ke depan, mengarahkan diri apa yang ada di hadapan kita, walaupun sesuatu itu tidak bisa, tetapi di dalam Tuhan pasti bisa. Amin. Makanya lagu tadi katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Situasi sekarang yang diandalkan bukan lutut kita. Situasi sekarang yang diandalkan bukan kepandaian kita. Situasi sekarang yang kita andalkan bukan harta kita, bukan titel kita, saudara. Tetapi yang kita andalkan sekarang Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya yang sanggup diandalkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Makanya dalam satu firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Raja Daud, Mazmur pasal yang sebentar saudara ya. Iya. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Nanti kita kembali lagi di dalam ayat pokok kita saudara. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 16. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta. Ini kita merupakan segi yang positif, mengarahkan pandangan apa yang di hadapanku. Saudara dan saya adalah orang-orang benar, amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi ketika saudara sudah melupakan apa yang ada di belakang kita, kita punya iman. Matamu tertuju kepada siapa? Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sebenarnya Tuhan itu sanggup, saudara. Sebenarnya Tuhan itu mampu. Cuma Tuhan hanya melihat, mau nggak engkau mengandalkan aku? Maukah engkau libatkan aku di dalam segala perkara? Itu, saudara. Tetapi kenyataannya, faktanya, di saat masa krisis datang, di saat masa akhir zaman datang, yang harusnya kita memiliki mata yang tertuju kepada Bapa, yang harusnya kita memiliki pandangan yang terarah kepada Yesus, kita menggunakan ini, saudara. Kita menggunakan logika kita, kita menggunakan pikiran kita, kita merasa kuat, kita merasa mampu, kita merasa pintar, kita bisa pandai, kita punya harta, kita punya keuangan yang begitu indah, begitu besar. Tetapi ingat, saudara, apa yang kau miliki itu tidak memberikan faedah yang luar biasa. Karena itu merupakan sifat pertolongan yang sementara. Tetapi di saat engkau tidak mampu, di saat engkau memiliki pandangan yang tertuju kepada Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku tidak mampu, aku tidak kuat untuk menghadapi ini. Saya percaya ketika engkau menghadap ke atas, tangan Tuhan akan turun menopang di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara mau tetap tertuju kepada Tuhan? Amin. Nah, bisa katakan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Telinganya selalu terbuka. Telinganya selalu mendengar. Kepada siapa? Orang yang berteriak, orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku.
Kalau saya berbicara Tuhan, Tuhan, kalau saya ingat detik-detik terakhir di mana Yesus akan mati, di mana Yesus akan tinggalkan saudara dan saya, tetapi dia tidak mati selama-lamanya, tetapi di hari yang ketiga dia bangkit. Apa yang dia ucapkan? Sebelum dia terangkat, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia berkata, Al Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Seolah-olah Yesus merasa ditinggal, seolah-olah Yesus merasa sendirian pada waktu itu. Memang dia menghadapi penderitaan, memang dia menghadapi cambukan, memang dia menghadapi peludahan, ejekan orang-orang yang tidak suka dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi Alkitab jelas katakan, aku tidak tinggalkan engkau Yesus. Buktinya saudara, di saat Jumat jam 5, jam 3 sore dia meninggal, dipanggil Tuhan, dia meninggalkan saudara dan saya. Tetapi pagi-pagi buta di hari yang ketiga, Maria dan Magdalena yang akan memberikan rempah-rempah mayat Yesus, ternyata Yesus sudah tidak ada. Bukan dicuri, bukan dibuang, tetapi dia adalah bangkit. Bahkan bukan hanya bangkit, sudah terangkat ke surga. Amin. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, di saat saudara dipanggil Tuhan, tubuh jiwa, tubuh saudara berasal dari tanah akan kembali ke dalam tanah, tetapi roh saudara sudah ada di Yerusalem baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti papa saya. Di saat jam 11 dia dipanggil, saya berkata, Pak, kalau papa sudah mau dipanggil Tuhan, silakan. Saya serahkan sama Tuhan. Papa tidak usah mikir yang lain. Semuanya Yakub yang akan mati. Bukan karena saya sombong, bukan karena saya kuat, bukan. Karena saya berkata, kalau saya berkata, saya serahkan dia sama Tuhan, karena saya punya iman. Saya melangkah bukan dengan saya sendirian, tetapi saya melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada pemberesan, ketika ada penyelesaian pada waktu itu, jam 11 persis, Tuhan panggil papa kami. Tuhan panggil orang tua kami, sehingga dia sudah ada sukacita. Bahkan dia melihat saya dan saudara bersukacita berkumpul pada pagi hari ini. Amin saudara. Sehingga saudara tidak usah bingung, aku mati, percaya saudara. Filipi katakan, di dalam Kristus engkau mati akan mendapat keuntungan. Keuntungan apa? Masuk surga. Amin. Sehingga tidak mudah-mudahan, pasti. Tidak nunggu 40 hari, tidak nunggu 100 hari, 1000 hari, dan sebagainya. Di saat di detik itu juga dipanggil Tuhan, seketika juga rohnya kembali ke pangkuan surga. Puji nama Tuhan. Kita kembali lagi di dalam ayat pokok kita, dalam pilih kita di saudara. Di ayat yang ke-14, mengharap pandangan mata yang tertuju. Yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan. Hidup ini adalah seperti sebuah pertandingan. Hidup yang kita jalani di dalam dunia yang fana ini digambarkan oleh Yesus melalui Rasul Paulus. Digambarkan bahwa kehidupan saudara dan saya seperti sebuah pertandingan. Mau tidak mau, enak tidak enak, setiap anak Tuhan harus mengikuti pertandingan. Di dalam menghadapi pertandingan pasti akan ada musuh, pasti akan menghadapi badai, pasti akan menghadapi tantangan yang besar. Tetapi kita harus memiliki sesuatu fokus. Kita harus memiliki pandangan yang benar. Kita harus memiliki satu keyakinan bahwa aku rindu, walaupun aku hidup masuk ini dalam seperti pertandingan, tetapi aku ingin mendapatkan hadiah. Dikatakan
diselamatkan, menerima kasih karunia. Tetapi yang saya ingin ucapkan yaitu panggilan surgawi dari Allah. Alkitab jelas katakan di dalam Injil Matius, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang apa saudara? Sedikit yang dipilih. Saudara kepinginnya dipanggil, tapi kalau tidak dipilih, enak gak? Iya kan? Banyak yang dipanggil, banyak yang diselamatkan, tetapi nantinya ketika kita masuk di dalam takhta pengadilan, ingat saudara, sebelum saudara masuk ke surga, sebelum saudara menempati surga yang indah, saudara dihadapkan dengan pengadilan. Yang menghakimi siapa? Bukan saya, bukan saudara, tetapi Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya saudara, saya pun nanti ketika mati, ketika dipanggil Tuhan akan masuk di dalam takhta pengadilan. Ditanya oleh Tuhan, Yakub, semasa hidupmu apa yang kau perbuat? Apakah engkau melayani aku dengan sungguh-sungguh? Apakah engkau bisa setia dengan aku? Dan di situ ada rapotnya, saudara. Makanya di dalam kitab Wahyu, saya lupa ayatnya, di situ katakan yang menulis kehidupan kita ada, yang menulis kitab kehidupan kita adalah anak domba. Anak domba itu siapa? Yesus. Makanya di dalam Injil Matius juga dikatakan, apa yang kau ikat di dunia terikat pula di, amin. Apa yang kau lepas di dunia, engkau akan terlepas di surga. Selagi ada waktu, seperti tadi Ibu Gembala berkata, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, jangan di saat mati. Saudara kepingin menyenangkan Tuhan di saat saudara kritis, oh Tuhan, aku sudah kritis, nanti aku sudah sembuh, aku ingin melayani Tuhan, percuma. Harusnya di saat saudara sehat, yang harusnya saudara kuat saat ini, sebelum saudara dipanggil Tuhan, saudara tetap setia, gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Saya pernah marah sama adik saya. Percuma kamu nangis sekarang. Kemarin-kemarin di saat masih hidup, kamu sering membuat ulah. Saya berkata seperti ini. Di saat dia membutuhkan, kamu tidak datang. Di saat orang tua membutuhkan perhatian, kamu tidak menghiraukan. Sekarang di saat sudah ada di dalam jenazah, sudah dipanggil Tuhan, kau nangis-nangis. Percuma, gak ada artinya. Saya berkata tegas sama adik saya seperti ini. Tetapi untuk kita membuat sebuah bahagia, baik itu orang tua, termasuk Tuhan Yesus, bukan di saat saudara sudah dipanggil, tetapi di saat saudara hidup inilah bahagiakan Tuhan selagi ada waktu. Amin. Supaya apa? Supaya kita dapat panggilan surgawi, supaya kita mendapatkan hadiah. Makanya kalimat di ayat yang ke-14, berlari-larilah kepada tujuan. Hidup ini seperti pertandingan, tadi sudah katakan. Banyak gelombang, banyak badai. Tetapi ketika hidup ini banyak tantangan rintangan, kita terus berlari. Karena firman Tuhan dalam Roma pasal yang 12, sebagai ayat yang terakhir saudara, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang 11 sudah. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Berlari-larilah kepada tujuan supaya engkau memperoleh panggilan surgawi. Haleluya. Nah, untuk kita bisa memperoleh hadiah dari panggilan surgawi dari Allah Bapa Pencipta langit itu, Alkitab
jelas katakan, janganlah hendaknya engkau kendor, tetapi layanilah Tuhan dengan rohmu. Layani Tuhan dengan menyala-nyala. Saya saudara selalu komitmen, punya stigma. Seberapapun jemaat yang saya layani, saya tak boleh loyo. Ya walaupun saudara daging kelihatan, aduh jemaatnya segini, aduh segitu, aduh begini, seringkali mengeluh. Tetapi saya terus berapi-api, saya terus bersemangat. Karena saya punya prinsip, domba itu miliknya Tuhan. Kalau saya sudah waktu Tuhan, pasti domba itu akan ditambahkan dan diberi kepercayaan. Tetapi buktinya saudara, 2015 saya melayani bersama Ibu Gembala. Dari 3 orang, tidak 3 kakak saudara ya, 3 orang. Tante Hana, Burung, Mbak Sawah, 3 orang saya layani. Saya layani dengan sepenuh sukacita. Saya minta tanda Tuhan, ketika Tuhan tempatkan saya, bukan ditempatkan oleh majelis daerah, bukan ditempatkan oleh majelis wilayah, tetapi aku ditempatkan di GBD kita di Rejo bersama istriku, ditempatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ketika Tuhan panggil, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, membangun terobosan yang baru. Puji Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tambahkan Tante Lingga, Tuhan tambahkan pada waktu itu Pak Kati masih muda, Tuhan tambahkan Ibu Saminem almarhum, Tuhan tambahkan yang lain, Tuhan tambahkan Saudara Dani, Tuhan tambahkan keluarga dari Pak Jo, Tuhan tambahkan yang lain. Itu artinya kita memiliki Allah yang selalu peduli ketika rohmu selalu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Amin. Dulu Pak Kati duda, sekarang punya istri. Akhirnya istrinya melok nang Gusti Yesus. Nah, ini sudah. Amin. Nah ini, mereka kawin Pak Kati saya dapat ketemu Bu Siti. Betul ya Bu Siti ya? Iya. Ya Tante Hana mau kawin lagi Tante? Enggak ya Tante ya? Terus punya putu telur ya? 2 ya? Itu. Nah seperti itu. Nah sudah, ayo. Saya mengajak kepada sidang jemaat, jangan terkungkung dengan kondisi akhir zaman. Jangan terkungkung dengan keadaan masa-masa yang sukar. Tetapi di masa-masa yang sukar ini buat. Tetapi kita membangun terobosan yang baru. Untuk apa? Lupakan apa yang di belakang kita. Miliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan berlari-larilah layani Tuhan dengan sepenuh hati. Lakukan waktu itu yang terbaik. Supaya kesempatan yang ada ini Tuhan akan panggil. Dan Tuhan akan pilih saudara. Sehingga Tuhan tidak berkata, aku tidak kenal engkau. Tetapi Tuhan berkata, ayo makan dan minum, duduk bersama-sama dengan aku. Amin. Sebagai ayat yang terakhir saudara, kita baca di dalam kitab Wahyu. Saya teringat ini saudara ya, makan dan minum di sini sebentar. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 kalau tidak salah, maka saya akan lihat dulu. Saya teringat barusan ayat itu. Nah. Iya, kitab Wahyu pasal yang ke ya, kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sudah. Coba saudara buka dulu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 8. Ini saudara.
Bukan ayat 8. Kita Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20 saudara. Ini, saya senang ayat ini ketika saya selalu teringat ini bukan tentang kematian saudara, tapi ini janji Tuhan di saat detik-detik terakhir. Kita Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Sudah? Kita Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Lihat, sudah saudara ya, saya akan baca, sudah simak. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan mendudukan bersama-sama dengan aku di takhta, di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 20 berarti. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, berarti kita dituntut untuk berjaga-jaga. Dia sudah ada di depan pintu kita. Dia sudah ada di depan mata kita. Tinggal kita mau respon, tinggal kita mau membuka hati. Ketika kita bersuara, Tuhan tolong saya, Tuhan mampukan saya, Tuhan lakukan ini. Dia berkata, aku akan membukakan pintu. Pintu itu Yesus saudara. Yang bisa menutup dan membuka pintu itu siapa? Yesus. Ketika dia sudah membuka pintu lebar-lebar, dia akan jemput saya dan saudara untuk makan dan minum bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara mau tetap setia melayani Tuhan? Imani ayat ini sampai garis akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Itu apa? Melayani Tuhan. Saya pun rindu sidang jemaat di tempat ini sampai menutup mata. Rambutmu kemarin hitam, sekarang menjadi putih. Tetap setia melayani Tuhan. Saya percaya kesempatan itu pasti Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari poin yang pertama, poin yang kedua sudah selesai. Di akhir zaman ini kita harus membangun terobosan. Lakukan terobosan-terobosan yang baru, bukan untuk saya, bukan untuk saudara, sedangkan hati Tuhan selagi ada kesempatan. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu menolong dan menolong di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Mari kami undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita akan pujian yang tadi saya